Apa benar UMKM kini jadi tulang punggung perekonomian Indonesia? Yap, Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat UMKM kini telah pekerjakan hampir 117 juta orang atau mencapai 97% dari total tenaga kerja Indonesia. Jumlah pelaku usaha mencapai 64 juta orang, tapi baru 14,5% yang sudah mengekspor produknya. Pemerintah menargetkan ekspor bisa mencapai 30% pada 2024 mendatang. Dan di sini peran Smesco sebagai brand dari Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi penting. Smesco jadi jendela bagi produk-produk asli Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki tekankan, Smesco difokuskan sebagai Center of Excellence dan Commercial Hub bagi para pelaku UMKM Indonesia. Dirut Utama Smesco Leonard Theo Sabrata mencanangkan Spark Program demi kemajuan UMKM untuk menunjang ekonomi nasional. Yuk simak potensi dan strategi UMKM bersama Dirut Utama Smesco Leonard Theo Sabrata. Ada pula CEO Blibli Kusumo Martanto yang akan membahas pentingnya UMKM go digital. Dan pastinya cerita tentang gerakan Lokal Sunite untuk membantu UMKM dari CMO PT Sinar Sosro Sabrina Karisanti. Selamat pagi teman kumparan semua, masih dalam acara Kumparan Festival UMKM Usaha Milik Kaum Milenial. Bersama saya Safrina Sution, hari ini kita akan membahas obrolan seputar UMKM yang bertajuk UMKM Tumpuan Ekonomi Indonesia. Bersama saya sudah hadir Direktur Utama Smesco Bapak Leonard Theo Sabrata, kemudian ada CEO Blibli Bapak Kusumo Martanto dan juga Chief Marketing Officer PT Sinar Sosro Indonesia Ibu Sabrina Karisanti. Selamat pagi menuju siang Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Selamat pagi. Baik. Pagi menuju siang Bapak dan Ibu, semoga semuanya sehat, semangat selalu. Kita akan memulai diskusi kita. Nah, sebelumnya untuk teman kumparan yang mau bertanya langsung ke narasumber kita di sini, bisa banget untuk drop dulu pertanyaan kalian di kolom chat. Dan nanti tim kumparan akan memilih beberapa orang yang pertanyaan paling menarik dan kami akan kurasikan langsung untuk dibaca dan dijawab langsung oleh narasumber di sesi Q&A nanti. Namun sebelumnya saya masuk ke perbincangan. Dari informasi yang kita lihat bersama di VT sebelumnya, UMKM disebut menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena mempekerjakan lebih dari 116 juta orang dan menyumbang hingga 8.500 triliun rupiah atau sekitar 50-60% ke PDB Indonesia real pada tahun 2018. Sungguh angka dengan kontribusi yang sangat besar, luar biasa dan juga prestasi tersendiri yang membanggakan bagi para pelaku UMKM Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana sih sebenarnya para narasumber kita yang sangat spesial ini yang berasal dari industri yang berbeda-beda memandang hal ini. Langsung saja kita mulai perbincangan kita di siang hari ini. Namun untuk mengawali mungkin saya akan tujukan ke Bapak Leonard dulu seputar Smesco dan UMKM. Bapak Leonard, selamat siang Pak. Selamat siang Safrina, apa kabar? Pak Leonard, tadi juga sudah disampaikan di video sebelumnya. Iya, bahwa Smesco berperan sebagai Center of Excellence and Commercial Hub dari UMKM di Indonesia. UMKM berarti sangat erat ya kaitannya dengan Smesco, tapi mungkin ada juga, banyak juga pelaku UMKM yang belum tahu banyak tentang perannya Smesco. Bapak Leonard, bisakah jelaskan apa sebenarnya peran Smesco dan kaitannya dengan UMKM? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebagai perpanjangan tangan daripada Kementerian Koperasi dan UMKM, Smesco itu nama resminya adalah Lembaga Layanan Pemasaran LLP KUKM, sebuah badan layanan umum PLU yang juga mereport kepada Kemenkeu. Jadi kita juga bagian dari Kemenkeu. Kita ada sister company kita juga yang bernama LPDB yang mengelola dana bergulir. Jadi Kementerian Koperasi dan UMKM ini sebetulnya punya arm yang cukup lengkap untuk menangani UMKM yang ada di Indonesia. Tapi tentunya dengan semua challenges, apalagi dengan angka yang begitu besar, yang tadi sudah disebutkan 64 juta pelaku UMKM, tentunya ini harus ada treatment yang berbeda di setiap segmen
yang ultra mikro dan mikro itu juga mungkin treatmentnya pasti berbeda dengan yang kecil dan menengah. Karena kalau kita lihat klasifikasinya ini sangat jomplang ya antara pelaku ultra mikro dan mikro dengan yang kecil dan menengah, sehingga ketika kita bicara entrepreneurship atau kita bicara dunia usaha, ini akan berbeda sekali pengertiannya terhadap yang di klaster ini dengan yang klaster yang lebih besar. Tentunya kalau ini bahasanya Pak Menteri, yang ultra mikro dan mikro ini juga banyak yang mungkin mereka ekonomi subsisten. Tapi mereka sebetulnya hanya mencari nafkah gitu kan. Tapi kemudian kalau dia berkembang menjadi apa namanya pelaku usaha, barulah nanti kita bisa memberikan pelayanan maupun support yang tepat. Nah, oleh karenanya ini treatmentnya harus dibedakan. Ada yang low touch, ada juga yang high touch gitu ya. Nah, di Smesco sendiri dengan kemampuan aset dan juga keterbatasan yang ada, kita juga memilih untuk fokus. Makanya kita keluarkan Spark program. Itu adalah sebuah, kalau dulu memang tipe support atau layanan promosi itu masih berbentuk misalnya membuat aset sebuah tempat pameran gitu kan, ada pusdiklat yang luasnya itu 12 hektar di Cisarua, kemudian sebuah gedung di Gatot Subroto dengan kelengkapannya. Tapi itu sepertinya lama-kelamaan ini harus kita rubah menjadi sebuah tempat yang menuju ke digitalisasi. Oleh karenanya bentuk Spark program ini sebetulnya sebuah arah menuju digitalisasi. Pemasaran marketing daripada UMKM ini kita harus melihatnya dari segi, mungkin saya mulai dari situ dulu sih, Safrina. Oke, tadi Anda menyebut mengenai Spark program yang difasilitasi oleh Smesco, ya Pak. Selain Spark program tersendiri, apa saja layanan yang diberikan Smesco dalam membantu pertumbuhan UMKM, dan apa juga menurut Anda yang bisa UMKM lakukan untuk bisa sustainable dari secara bisnis maupun secara growth juga? Ya, jadi Spark program itu terdiri dari dua komponen besar. Jadi dia satu itu Spark Campus untuk pelatihan dan pemberdayaan, yang kedua itu Spark Trade. Nah, ini ketika mereka mulai sekarang, kita ini lagi dalam tahap membenahi database dulu, dan kita juga melakukan banyak usaha-usaha untuk meng-onboardingkan UMKM. Karena ketika kita memiliki dashboard yang baik, barulah kita bisa melakukan atau memperlakukan sektor-sektor UMKM ini dengan tepat gitu, atau lebih tepat. Nah, oleh karenanya PR atau homework yang sedang kita kerjakan ini butuh waktu dan perlu dukungan dari semua pihak, termasuk juga pelaku UMKM-nya sendiri, untuk bisa memberikan informasi yang lebih baik kepada Smesco, kepada kementerian, dan lain sebagainya. Nah, sesudah itu barulah kita ada beberapa program, seperti misalnya e-brosur, gitu kan, yang ini menjadi tools yang sederhana, yang saya sebut sebagai low touch. Jadi sebetulnya mereka bisa melakukan sebuah upaya pemasaran yang mandiri, tapi dilakukan dengan mudah. Kita berikan pelatihannya. Jadi ini sebuah brosur digital yang bentuknya PDF, yang kemudian memiliki link langsung ke WhatsApp. Karena kita merasa platform tersebutlah yang paling efektif di level UMKM yang mikro dan ultra mikro. Jadi tentunya mereka sudah lebih familiar ya dengan chatting platform itu, sehingga untuk pemasarannya nanti selebihnya mereka bisa lakukan secara mandiri. Nah, setelah itulah barulah kita melakukan berbagai pembentukan, misalnya kita mendirikan fasilitas-fasilitas. Kita memiliki sebuah tempat yang baru terbangun namanya Smesco Labo. Itu adalah sebuah tempat untuk laboratorium. Ada kampus, ada garage, ada food lab, terus kemudian juga ada studio foto, studio video, ada maker space, di mana mereka bisa melakukan UMKM yang inilah ya, terpilih istilahnya, melakukan atau melaksanakan, mendesain inisiatif-inisiatif yang nantinya kita bisa replikasi di tempat-tempat di seluruh Indonesia gitu kan. Tentunya dengan support dan bantuan daripada pihak-pihak yang lain. Dan di fasilitas kita yang di Cisarua, di Grand Smesco Hills, itu sekarang sedang kita rubah menjadi Lokahejo, sebuah kampus kebun
yang nantinya approach-nya adalah lokatani, lokasaji, dan lokaseni. Jadi kita ingin masuk ke suatu daerah itu dengan triple helix ini, dengan approach yang holistik, agar UMKM itu juga bisa menjadi UMKM masa depan. Sudah tidak lagi business as usual gitu kan, dan kita tentunya mengarah ke sebuah sektor yang sekarang ini yang masih growing, yaitu agraria, yang kalau reportnya itu bahkan di masa pandemi ini masih bisa grow sampai 16%. Jadi kita memilih untuk fokus, begitu Sabrina. Tadi Bapak menyebut mengenai berbagai inisiatif dan approach dari Smesco, contohnya Spark, e-brochure, Smesco Labo, dan hal lainnya untuk mendukung UMKM menuju approach yang lebih baik, approach holistik ya. Tentunya jika diikuti oleh UMKM ini akan memberikan leverage tersendiri ya kepada bisnis UMKM itu. Namun bagaimana cara UMKM agar bisa bekerja sama dengan Smesco untuk memasarkan produknya dan meningkatkan bisnisnya? Ya, jadi kita sedang membangun sebuah engine, Sabrina, sebuah engine yang bisa melakukan digital marketing yang lebih baik. Karena saya percaya banyak metode-metode yang sebelumnya mungkin belum dilakukan oleh pemerintah untuk membantu UMKM, terutama di ranah digital marketing, gitu kan. Ada istilah-istilah yang kita kenal sebagai affiliate marketing, gitu ya. Terus kemudian mungkin approach lain seperti misalnya MLM dan lain sebagainya. Ini kita sedang coba membentuk agar UMKM pun bisa masuk ke dalam engine ini, gitu kan. Walaupun nantinya kita membentuk sebuah mata rantai yang akan bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk misalnya contoh sama Pak Kusumo, gitu kan, dibeli-beli, dengan Ibu Sabrina juga bisa, gitu kan. Intinya dengan Grab, dengan platform fintech dan e-commerce dan lain semuanya, ini termasuk logistik, kita akan membentuk sebuah mata rantai. Karena tanpa itu akan sulit sekali kita untuk go internasional. Kalau tadi ada upaya untuk meningkatkan ekspor 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya di tahun 2024, itu butuh sekali upaya yang luar biasa. Tentunya dengan turut berkembangnya sektor digital di Indonesia, tentunya Smesco sendiri juga harus memperkaya dan juga membuat dirinya relevan ya di ranah digital itu. Baik Pak Kusumo, menarik sekali. Jadi kuncinya adalah membentuk mata rantai dan juga akses menuju kolaborasi ya. Tadi seperti yang Bapak sebutkan, misalnya kolaborasi dengan pelaku industri lainnya seperti Blibli, seperti Sosro dan lain-lainnya. Jadi kunci adalah supply chain dan juga kolaborasi. Baik, mungkin saya akan beralih ke Bapak Kusumo Martanto. Saya akan berbincang mengenai seputar persaingan dan juga kolaborasi UMKM. Pak Kusumo, kalau kita berbicara nih Pak ya tentang UMKM dalam memasarkan produknya, mayoritas mungkin sudah go digital ya, karena gaya hidup dan juga masa pandemi ya, terutama seperti ini belanja online dianggap jauh lebih mudah dan accessible. Nah, dengan hal ini, dengan maraknya UMKM yang go digital ini, menurut Anda seberapa besar sih pengaruh go digital bagi bisnis UMKM itu sendiri, Pak? Ya, terima kasih Mbak Sabrina. Selamat siang semuanya. Kalau kita mungkin lupakan dulu deh mengenai digital ya. Tadi udah disebutkan dari video maupun data-data yang ada ya. UMKM sendiri ini sudah menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Nah, kalau kita tarik balik ya, waktu Krismon tahun 98 ya. Kenapa Indonesia itu bisa keluar dari resesi? Karena ketahanan UMKM-nya. Bukan karena perusahaan-perusahaan besar, karena waktu itu kita semua tahu, mungkin yang banyak juga teman-teman yang waktu itu mungkin masih terlalu muda ya, waktu itu saya masih milenial, sekarang milenial plus ya, tetapi di tahun 98 Indonesia secara negara bisa keluar dari resesi Krismon, itu kenapa? Karena ketahanan UMKM. Nah sekarang mulai ada transformasi ke digital ya, karena behavior terutama dari sisi demand. Kita ngomong dari sisi demand dulu. Karena kalau mau jualan, kalau nggak ada demand-nya, nggak ada customer-nya kan susah ya. Dengan adanya pandemi ini, transformasi ke digital itu bukan sesuatu yang apakah harus atau tidak, tetapi sudah pasti. Ya.
dan itu dipercepat lagi. Tentunya dengan adanya pembatasan sosial, PSBB, dan lain-lain. Demand-nya itu semakin besar ke digital. Kita semua masih banyak yang takut ya untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas secara old normal ya. Sekarang semuanya bilangnya next normal. Sama. Dari sisi demand itunya udah transform ke sana. Dari situ kita melihat sudah banyak UMKM yang melihat bahwa mereka sendiri juga harus ke digital ya. Kita melihat mungkin dari data Blibli misalkan, kita melihat selama pandemi ini itu justru pertumbuhan bisnis kami itu ditopang oleh UMKM ya. Jadi kalau dibandingkan sebelum pandemi sama pandemi, itu yang namanya bisnis UMKM itu bisa naik lebih dari 4 kali lipat ya. Ada beberapa yang sampai 6 kali lipat, 7 kali lipat, itu luar biasa sekali. Nah, jadi kita melihat bahwa ini penting sekali. Nah, kebetulan juga hari ini festivalnya UMKM, terutama milenial. Yang namanya teman-teman milenial itu kreativitasnya luar biasa. Ya. Jadi kalau kalian yang belum bisa mulai menjadi entrepreneur dan kemudian masuk juga di dunia digital, kita semua itu bisa satu persatu secara kolektif membantu recovery Indonesia dan menjadikan bahwa memang benar di Indonesia ini UMKM ini yang sudah dan seharusnya akan terus menjadi penopang perekonomian negara. Jadi ini pengaruhnya besar sekali. Baik. UMKM. Udah question about it lah, Mbak. Ya. Baik, ini sangat insightful ya Pak Kusumo, karena tadi awal dari digitalisasi itu sendiri berasal dari change of behavior consumer ya, yang memang akhirnya memilih untuk lebih belanja secara online, e-commerce dan lain-lain, terutama saat pandemi. Namun bagi para pelaku UMKM ini sendiri Pak Kusumo, menurut Anda karena sama-sama semuanya menggunakan media digital, semuanya terdigitalisasi, otomatis kan menjadi pasar persaingan sempurna ya Pak Kusumo. Jadi persaingan antara UMKM juga akan semakin ketat gitu karena aksesibel oleh semuanya. Nah, apa sebenarnya yang bisa dilakukan para pelaku UMKM agar bisa survive, memberikan competitive value dan bersaing memasarkan produknya saat sudah go digital? Ya, kalau di dunia bisnis ya, kami percaya bahwa kompetisi itu baik. Kenapa? Karena dengan adanya kompetisi, itu kita semua yang penyedia produk maupun service, kita harus terus berinovasi, harus terus improvisasi, ya. Kenapa? Karena konsumennya sekarang udah banyak pilihan. Nah, apakah beda antara bisnis digital dengan bisnis offline atau konvensional? Sebetulnya banyak kemiripan. Jadi apa aja? Ya mungkin kalau kita bilang ya, ilmu marketing itu nggak banyak-banyak berubah sih sebetulnya ya. Nomor satu, produknya dulu ya. Produk itu bisa berarti tangible product ataupun service ya. Jadi produknya harus bagus, kualitas harus terus dijaga. Ya, jangan sampai, dan ini sering kita melihat juga UMKM ya. Kalau pada saat di awal-awal produknya luar biasa bagusnya kualitasnya, begitu demand-nya naik, maaf ya, jadi agak wah nggak bisa nutupin dengan kelonjakan nih, jadi ya udah deh seadanya, itu nggak bisa. Jadi kualitas produknya harus tetap bagus. Kemudian apa lagi yang bisa membedakan? Kedua adalah servisnya. Kita sering lupa kalau orang belanja online ya, dipikirnya oh ya belanja hari ini nanti deh tunggu kapan-kapan untuk bisa difulfill ya. Nggak bisa Mbak, justru malahan online ini konsumennya sama-sama demandingnya dengan kalau offline ya, datang ke toko ngeliat-liat pegang barang langsung minta diambil, sama online juga sama. Jadi superior service-nya memberikan extra mile ini itu harus penting ya. Jadi itu semua tentunya ditambah dengan teknis digital marketing yang memang diperlukan ya, mulai dari aspek visual, deskripsi, kemudian harus aktif menjawab pertanyaan dan lain-lain.
Baik, ini pesan yang sangat bagus sekali, sangat insightful sekali ya untuk para pelaku UMKM. Jadi walaupun pasar persaingan sempurna ditimbulkan oleh digitalisasi semakin marak, tapi itu adalah obligasi dari para pelaku UMKM untuk terus menjaga quality dari produk dan service bisnis Anda. Mungkin sekarang saya beralih ke Ibu Sabrina Harisanti. Ibu Sabrina, mungkin saya akan bertanya mengenai, kalau tadi Pak Kusumo sudah mengenai kompetisi gitu ya, menjaga kualitas produk dan servis. Sekarang saya mau ngobrol sama Ibu mengenai kolaborasi nih Bu ya. Selain persaingan antara UMKM, tentunya kan kita tahu sendiri bahwa era digitalisasi ini juga menggerakkan banyak pelaku UMKM untuk berkolaborasi antara satu sama lain. Menurut Ibu, apa sebenarnya manfaat terbesar dari kolaborasi antara UMKM ini? Selamat siang semua, selamat siang Safrina, teman UMKM. Iya, kalau menurut saya ya, saya sangat terinspirasi dengan satu quotes dari George Christoph Lichtenberg. Beliau adalah seorang fisikawan di abad ke-18. Beliau bilang, sebenarnya semua orang itu adalah jenius paling tidak satu kali dalam 1 tahun. Tapi orang yang benar-benar jenius adalah para jenius itu berkumpul dan menggabungkan idenya. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaat dari kolaborasi, terutama ya untuk para pelaku UMKM ini, mereka akan bisa saling menggali potensinya masing-masing yang mungkin nggak bisa dilakukan kalau mereka kerjakan sendiri-sendiri. Tapi secara singkat mungkin saya bisa rangkum dalam 4 keuntungan kalau berkolaborasi. Pada intinya adalah 1+1 di dalam kolaborasi mungkin tidak menjadi 2, tapi mungkin menjadi 3, 4 dan seterusnya. Nah, karena di dalam kolaborasi tentu kita akan menciptakan suatu karya yang unik, yang nggak ada. Jadi kombinasi antara pelaku A dan B mungkin akan menciptakan harus hasil ya, karya yang totally berbeda dengan misalnya B bergabung dengan C. Jadi karyanya pasti unik. Yang kedua, dengan menggunakan dana yang sama, jangkauan pasar dan target konsumen yang bisa dijangkau itu semakin luas. Nah, kemudian yang ketiga, gabungan dari kedua brand ini akan menciptakan brand story yang berbeda, yang unik gitu. Nah, dari brand story ini tentunya akan memberikan memorable experience atau pengalaman yang berkesan kepada konsumen pada saat mereka menggunakan produk atau servis yang dikreasikan. Jadi singkatnya kalau dari saya 4 itu. Ya. Paparan tadi mengenai 4 poin pentingnya kolaborasi ini sangat penting ya, karena tidak tahu juga ternyata bahwa kolaborasi itu menimbulkan multiplier effect dari timbulnya kolaborasi itu terhadap brand itu sendiri, jangkauan juga yang semakin luas, serta brand strategi yang semakin baik, brand story yang muncul karena ada kolaborasi itu sendiri. Nah, bicara tentang kolaborasi nih Ibu Sabrina, kita tahu bahwa Teh Botol Sosro seperti yang kita tahu punya program yang namanya Locals Unite ya, untuk mendukung kolaborasi para brand lokal. Ibu bisa jelasin nggak sih sebenarnya apa sih programnya Locals Unite ini? Ya, sebenarnya program Locals Unite ini kami launching baru di bulan Agustus yang lalu. Ini adalah bukan program sebenarnya, ini adalah sebuah gerakan atau movement. Ya, bukan program. Ya, jadi ini adalah movement, gerakan di mana gerakan, karena ini sebuah gerakan maka akan dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya one time project saja. Nah, gerakan ini kami rancang untuk memberikan dukungan kepada merek-merek lokal asli Indonesia yang inovatif dan beride orisinil untuk berkolaborasi bersama Teh Botol Sosro agar mereka bisa menciptakan produk-produk yang lebih ikonik dan menjadi ikon Indonesia berikutnya gitu. Nah, Locals Unite ini sekarang berfokus pada 3 kategori, yaitu pertama adalah food and beverage atau kuliner, kemudian art atau kriya, ya, dan yang ketiga adalah tadi apa ya, food and beverage, ya food and beverage, art, satu lagi, kok tiba-tiba saya lupa, maaf. Ya, jadi ada 3 sebenarnya ya. Apparel, maaf. Jadi fashion. Okay. Apparel ya, fashion atau apparel, F&B dan juga art atau kriya gitu. Jadi saat ini kami berfokus di sana.
menggabungkan ide-ide banyak dari para pemain lokal, UMKM maupun para kreator muda bersama dengan Teh Botol Sosro untuk menciptakan karya-karya yang baru, dan gerakan ini menjadikan suatu wadah juga untuk mereka menampilkan karya-karya mereka di sini. Baik. Gitu. Dan kami berharap juga pada akhirnya wadah ini juga akan menjadi satu ekosistem agar semua teman-teman yang sudah bergabung bisa terus di sana ya bisa terus berdiskusi dan berkembang, sehingga setelah bergabung dengan Teh Botol Sosro pun di luar sana mereka akan terus bisa mengembangkan lagi karya-karya berikutnya dengan kolaborasi bersama teman-teman yang lain. Baik, menarik sekali ya Bu Sabrina. Jadi wadah Locals Unite ini berawal dari semangat kolaborasi itu sendiri tadi ya, ditujukan untuk F&B, art, dan apparel. Jadi pelaku UMKM bisa saling mencatat nih ya, Locals Unite dari Teh Botol Sosro. Nanti kita akan bahas lagi Bu Sabrina, namun sebelumnya saya akan melanjutkan pertanyaan tentang kolaborasi kembali ke Pak Leonard. Pak Leonard, menurut pandangan Anda, bentuk kolaborasi apa yang dibutuhkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi bagi UMKM? Ya, saya meneruskan beberapa statement tadi dari Pak Kusumo, dari Bu Sabrina. Jadi kolaborasi ini kalau di Smesco itu kita memulai dengan semangat baru ketika saya masuk. Kita bikin semangatnya itu 3S. Ya, jadi satu, sinergi, sosial, sama solidaritas. Tapi sebetulnya ini bukan ide brilian saya, ini cuman sebetulnya asas koperasi yang kemudian kita repackage ulang, gitu kan. Kenapa? Karena 3 komponen inilah yang bisa membuat, menurut saya, gitu, maksudnya sebuah UMKM atau usaha yang memiliki bright future di masa depan, gitu kan. Nah, kalau mengenai kolaborasi sendiri, itu sudah ya sepanjang karir saya sudah saya lakukan, gitu kan. Dan memang terbukti bahwa kolaborasi ini menjadi sesuatu yang sangat esensial, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sabrina dan Pak Sumo juga. Kenapa? Karena kita itu gimana ya? Jadi kalau boleh saya bilang, it's good also when you are master of none, gitu kan. Tapi ketika kalian berkolaborasi, ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dan juga kembali lagi ke statement saya, mata rantai itu panjang, mata rantai itu kompleks, gitu kan. Ketika kita mau membentuk sebuah mata rantai itu end to end sendiri, itu butuh secara finansial yang luar biasa, gitu kan, secara manpower juga luar biasa. Dan untuk UMKM untuk mencapai end to end itu akan memerlukan upaya yang luar biasa sekali. Oleh karenanya, karena UMKM bukanlah usaha besar, kolaborasi menjadi penting. Karena di setiap lini, di setiap mata rantai itulah kita perlu kolaborasi. Mulai dari hulu, ya kalau kita misalnya bilang petani, gitu kan, kemudian dia diserap oleh misalnya sebuah koperasi, yang koperasinya ini kemudian mengolah menjadi bahan dasar, yang kemudian dilanjutkan ke sebuah UMKM yang memprosesnya menjadi barang jadi, yang kemudian mungkin dibeli oleh sebuah perusahaan lagi, gitu kan, yang merepackage, dan kemudian barulah dia menjual, atau bahkan menjual lagi ke reseller yang baru masuk ke e-commerce, baru ke penjualnya. Memang sekarang banyak yang bilang, oke, kenapa nggak langsung aja, gitu kan, nggak langsung bypass aja, gitu. Tapi menurut saya terkadang itu di dalam satu tatanan, gitu kan, itu juga penting karena kemampuan financial, gitu kan, daripada setiap pihak yang tadi Pak Kusumo bilang, belum tentu nanti misalnya si petani itu bisa menjadi entrepreneur, dia bisa mengerti branding dan lain sebagainya. Nah, ini juga penting kita sadar posisi kita yang tepat di mana. Oke, baik Pak. Itu poin-poin yang sangat penting sekali ya, mengenai pentingnya kolaborasi dari hulu ke hilir. Nah, sekarang saya ingin berbicara, kalau tadi Bapak sudah berbicara mengenai pentingnya kolaborasi, sekarang tentang contoh kolaborasi yang nyata. Nah, melihat Smesco yang sudah banyak melakukan kolaborasi dan membantu UMKM, apa contoh UMKM yang sudah terbantu oleh Smesco dalam memasarkan produknya baik di dalam maupun di luar negeri, Pak? Iya, baik. Kalau untuk contoh UMKM-nya, ini mungkin kita akan mulai dari sektor
Jadi banyak inisiatif yang kita mulai baru, gitu kan, totally fresh. Nah, yang kita rencanakan dengan Lokahejo itu, dengan Lokatani, Saji, dan Seni, itu nantinya kita akan membentuk sebuah narasi, gitu kan. Nah, narasi inilah yang nantinya kita akan coba jual, gitu kan, ke baik dalam maupun ke luar negeri, di mana produk-produk dari setiap provinsi itu nanti kita inginnya memiliki indikasi geografis yang sangat kuat. Nah, kita merasa dengan menjadi dengan ya memang modal utama kita adalah negara kepulauan, archipelago, itu sebetulnya kita cukup sulit untuk bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah produk Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya kita breakdown lebih kecil lagi menjadi produk lokal daerah asli mana gitu kan. Nah, ini akan menjadi storytellingnya akan menjadi lebih kuat. Tentunya dia made in Indonesia, tapi banyak sekali contoh ya, misalnya dengan adanya pandemi ini banyak sekali misalnya peningkatan di bidang herbal dan spa. Itu salah satu fokus yang kita akan dorong. Nah, ketika misalnya contoh yang kita lagi mau dorong ini misalnya essential oil gitu kan, dari kekayaan agraria kita gitu kan. Nah, gimana caranya ini kita bisa dorong sehingga dia bisa memiliki indikasi geografis yang juga merupakan kekuatannya. Orang kita punya kok, gitu kan, bahan dasarnya. Kenapa kita nggak bisa membentuk mereknya? Nah, ini yang kita nanti mau terus berusaha melakukan itu. Oke. Baik Pak, jadi kekuatannya memang dengan mensupport UMKM tersebut untuk membuat suatu storytelling yang baik ya secara lokal. Karena itu bisa menjadi leveraging brand mereka sendiri. Tadi Anda berbicara mengenai kekuatan local brand. Saya akan mengajak Anda berbincang bagaimana sebenarnya agar UMKM bisa menembus pasar global dengan kekuatan local brand itu sendiri Pak. Apa juga challenge terbesarnya? Iya. Itu tadi, menurut saya indikasi geografis itu merupakan sesuatu modal yang luar biasa karena dia endemik, gitu kan. Kalau misalnya kita bicara sebuah plant base, gitu kan, bisnis, misalnya tanaman, tumbuhan, gitu kan, itu kan endemik, gitu. Dia hanya tumbuh di daerah tertentu dan Indonesia itu kaya sekali akan produk-produk seperti itu, gitu kan. Tapi memang belum diolah betul-betul secara maksimal. Nah, anak-anak muda, kebetulan saya juga pemain retail dulunya, pemain F&B juga, gitu kan, dan lain sebagainya. Saya merasa, oke, yuk setelah adanya pandemi ini, ya mungkin cobalah kita mulai melihat ke kacamata kita ke tempat yang lain. Misalnya mau nggak mengolah produk tradisional, kemudian mereinterpretasikan mereka menjadi sebuah produk yang relevan untuk dikonsumsi oleh market internasional, gitu kan. Yang jelas-jelas memiliki kekuatan, ya tadi itu, indikasi geografis. Itu modal yang luar biasa. Contoh, ini ada satu misalnya jamur yang di Kepulauan Bangka, yang katanya hanya tumbuh kalau di pohon yang terkena petir. Wow. Maksud saya itu kan, dan rasanya katanya seperti truffle. Harganya 2 juta per kilo. Dan di Bangka itu katanya dimakan begitu saja. Andaikan kita bisa membuat itu menjadi powder, gitu kan, menjadi powder, kemudian itu untuk bumbu masakan lah, yang kemudian masakannya kita kreasikan juga sendiri, dan kemudian juga kita bawa sebagai satu package. Makanya kenapa penting sekali kita membawa ini dari Lokatani, Lokasaji, dan seni. Seninya itu nanti bisa misalnya ritual, bagaimana prosesi makannya, dan lain sebagainya, tempat makannya, bagaimana. Nah, ini ketika kita bawa menjadi satu paket, barulah kita bisa jual ke luar negeri dengan begitu yakinnya, gitu. Karena kan ini milik kita sendiri. Kalau bahasa simpel saya, kita yang ngarang aja. Ya, jadi menarik sekali ya, ternyata local identity dan local uniqueness itu tadi malah menjadi competitive value bagi branding itu sendiri untuk bisa menembus tidak hanya pasar lokal tapi juga pasar global ya, Pak Leonardo. Ini sekarang saya beralih lagi ke Ibu Sabrina. Bu, tadi dengan penjabaran langsung dari Pak Leonard, SMESCO terutama adalah lembaga layanan pemasaran koperasi dan UKM, Kemenkop UKM ya. Bagaimana pandangan Anda selaku pihak PT Sinar Sosro sebagai bagian dari stakeholder UMKM melihat kebijakan pemerintah seperti SMESCO ini yang juga sangat mendukung dalam memberi stimulasi kepada pelaku UMKM, dan apa pula
komitmen PT Sinar Sosro terhadap UMKM melalui movement yang tadi, Locals Unite? Baik, saya kagum sekali sebenarnya dengan paparan dari Pak Leonard tadi ya, luar biasa, ide-idenya luar biasa kreatif, menurut saya sangat bagus, dan juga saya kira dukungan pemerintah terutama pada saat pandemi ini terhadap UMKM itu sangat luar biasa. Yang saya tahu dapatkan datanya, pemerintah juga menyiapkan hampir 123 triliun dana hanya untuk UMKM selama masa pandemi. Itu angka yang menurut saya sangat luar biasa dukungannya. Nah, oleh karena itu kami juga melihat bahwa UMKM ini memang tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi kami juga sangat mengapresiasi kebijakan-kebijakan ini dan action-action yang sudah dilakukan. Contoh misalnya lewat Smesco tadi. Nah, tentu kami akan sangat mendukung lewat gerakan Locals Unite ini. Dan kami ingin juga terus mengajak teman-teman semua untuk terus berkolaborasi, membangkitkan kreativitas agar kita bisa sama-sama meningkatkan lagi nilai bisnis dari UMKM. Nah, yang paling penting sebenarnya di dalam gerakan Locals Unite ini, semua hasil karya yang kami buat bersama dengan kolaborator atau UMKM ini, penjualan produknya, hasilnya semua ini 100% dinikmati oleh para UMKM. Jadi kami hanya bertindak sebagai mentor, bukan mentor ya, sebenarnya kami bertindak sebagai kakak yang bersama-sama mengembangkan idenya lagi, mempertajam dan meningkatkan nilai bisnisnya. Gitu. Jadi kalau saya sih memang tertarik juga, semoga nanti suatu hari nanti kami juga bisa bekerja sama dengan Smesco ya, dengan hasil-hasil karya kolaborasi kami juga mungkin bisa kami salurkan lewat Smesco juga gitu. Baik, menarik sekali. Jadi kalau kesimpulannya mungkin saya bisa ambil dari tadi perbincangan dengan Pak Leonard dan Bu Sabrina, bahwa untuk UMKM selalu tingkatkan brand identity dan kolaborasi, itu kunci utama dari meningkatnya bisnis dan sustainability UMKM. Sekarang saya akan lanjutkan ke Bapak Kusumo. Pak Kusumo, menurut Anda apa 3 hal utama yang harus dipersiapkan UMKM untuk bisa go digital dengan matang? Nomor 1 menurut saya adalah tadi ya, harus ada pembedanya produk dan servisnya. Ya. Kedua, kita harus lakukan secara benar ya, secara jujur, dan tekadnya itu loh, mau atau enggak. Jangan cuma mikir cuma 1 hari atau 2 hari ya, bukan mentang-mentang gara-gara pandemi terus ayo semuanya go digital, kita go digital. Tapi nanti bulan depan ada kesulitan sedikit langsung patah harang ya. Itu tidak akan bisa. Dan yang ketiga itu adalah berkolaborasi tadi ya. Karena tidak bisa semuanya dikerjakan sendiri. Baik. Itu akan membutuhkan effort, funding, dan hal-hal yang luar biasa besarnya. Mari kita berkolaborasi sama-sama, gitu. Baik. Nah, 3 itu yang menurut saya paling penting. Jadi tidak hanya go digital saja, tapi uniqueness dari produk dan service, mental baja dari para pelaku UMKM, dan juga kolaborasi ya antara para pelaku UMKM. Baik, saya kembali lagi ke Ibu Sabrina. Menurut Ibu bagaimana caranya mempersiapkan UMKM agar siap menghadapi berbagai tantangan, terutama di tengah pandemi seperti ini, Bu? Saya kira saya hanya mengulang beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kus dan Pak Leonard ya. Sebenarnya menurut saya pertama adalah harus punya ide yang kreatif dan orisinil. Dan kemudian ide ini harus solutif, artinya bisa menjawab kebutuhan konsumen yang disasar. Yang ketiga, perlu cepat. Jadi di saat seperti sekarang ya kita lakukan saja, cepat punya idenya, cepat wujudkan gitu. Nah, seperti Pak Kus tadi bilang, jangan hanya ide 1 hari, tapi kita harus gigih. Gigih di sini adalah perbaikan yang terus-menerus berkesinambungan. Jadi meskipun barang itu sudah kita luncurkan atau kita jual, tentu kita harus mereview terus dan melakukan banyak perbaikan. Dan kemudian juga harus melek digital atau go digital. Ya, tentunya semua ini punya tantangan tersendiri. Nah, kalau kita lakukan sendiri ya tentu mungkin agak mungkin tidak susah, tapi tantangan itu selalu ada gitu. Jadi perlunya berkolaborasi seperti itu. Gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti pemaparan saya pada hari Rabu ya, tanggal 28.
jam 11.30 sampai jam 12. Baik, mungkin Ibu sudah banyak sekali menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pelaku UMKM. Namun masih sedikit tadi pemaparannya mengenai Locals Unite, karena saya penasaran banget nih dan belum begitu terjawab tentang Locals Unite itu sendiri. Bagaimana sih Bu caranya pelaku UMKM bisa bergabung ke dalam wadah movement Locals Unite itu sendiri, Bu? Sebenarnya mudah aja, hanya cukup kunjungi microsite kami www.localsunite.co.id. Kemudian di situ sudah ada formulir yang sangat sederhana, yang sudah tersedia. Tinggal isi formulir itu, kemudian klik ingin partisipasi dan berkolaborasi. Nah, setelah itu tim kami, tim Locals Unite akan segera menghubungi. Setelah dilakukan, biasanya kami kembangkan ide-idenya, kemudian nanti dikurasi kembali gitu. Jadi prosesnya sebenarnya sangat mudah. Tinggal kunjungi microsite kami www.localsunite.co.id dan isi formulir. Oke, baik. Baik Ibu, jadi menarik sekali ya untuk mengikuti Locals Unite, semudah mengunjungi langsung ke microsite Locals Unite dan register UMKM Anda sebagai salah satu UMKM yang ada dalam wadah Locals Unite. Nah, menarik sekali ya obrolan kita kali ini, namun karena terbatasnya waktu, aku harus segera beralih nih ke sesi tanya jawab. Seperti janji di awal, kita akan pilih beberapa pertanyaan dari peserta yang sudah drop pertanyaan di kolom chat dan akan langsung saja kita bacakan. Nah, untuk pertanyaan pertama, ini ditujukan kepada Ibu Sabrina dari Fadila Aryani. Pertanyaannya adalah, apakah bisa produk-produk digital seperti gerakan atau komunitas berkolaborasi dengan Locals Unite, atau memang hanya sekedar untuk bisnis produk? Terima kasih. Tentu sangat bisa, jadi apapun yang dikolaborasikan nanti tinggal kita kembangkan saja idenya. Kembali lagi, idenya harus kreatif, orisinil, kemudian dan solutif. Jadi bisa saja, apapun bentuknya nanti kita bisa kembangkan bersama. Jadi jangan sungkan ya Bu, walau hanya movement atau community, tinggal register aja ya ke Locals Unite dan semuanya nanti akan diberikan mentorship ya, diberikan wadah tersendiri ya untuk Locals Unite. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya ini ditujukan kepada Bapak Kusumo nih Pak, dari Mas Ari Mukti. Pertanyaannya, halo Pak Kusumo, sebagai UMKM yang baru saja berdiri, gimana ya caranya saya mengoptimalisasi produk saya melalui digital, khususnya e-commerce seperti Blibli? Apakah dari Bapak ada tips khusus supaya produk saya bisa banyak dibeli? Silakan Pak. Ya, nomor satu, kalau belum bergabung, segera bergabung. Ya, karena join dulu ya Pak. Iya, kalau enggak kan nggak bisa ya. Dari situ kita juga menyediakan banyak sekali pelatihan, ada 300 lebih pelatihan yang kita sudah lakukan pada saat masa pandemi ini aja. Mesti ikut aktif, mesti harus hadir ya, sign up ini itu. Dan kita itu banyak sekali melakukan perbantuan, bukan hanya dari sisi training, tapi kemudahan-kemudahan, termasuk tips bagaimana melakukan packaging yang baik. Deskripsi, kalau misalkan produk makanan, produk ini deskripsinya harus bagus. Karena apa? Karena kan orang nggak ada orang yang menjelaskan kan secara online. Jadi deskripsinya harus bagus, fotonya harus menarik secara visual. Kemudian kita banyak sekali melakukan promosi. Nah, ikut bergabung di sana juga gitu ya. Jadi kalau istilahnya nggak bisa kita mau sukses, tetapi suruh orang lain semua yang mengerjakan. Ya, kita harus sama-sama. Ya, jadi itu saya berharap teman-teman semua ya itu juga harus aktif ya, dan jangan lupa sekarang itu nggak ada biayanya kalau misalkan juga harus ikut membantu memasarkan produknya. Jadi misalkan kami sudah melakukan banyak sekali pemasaran untuk produk teman-teman UMKM. Nah, setiap pemain UMKM yang sudah bergabung itu juga buka Instagram account, mungkin TikTok, mungkin apapun. Dari situ berilah juga kurasi, juga engage ke para usernya, kemudian diarahkan transaksinya ke platform-platform yang kalian sudah join gitu ya. Dari situ semuanya jadi mulai pelan-pelan terbentuk gitu. Oke.
Jadi yang terpenting dan simple, jangan ragu-ragu, register aja dulu ya berarti ya Pak ya. Dan dari situ baru bisa mulai mengembangkan bisnis UMKM masing-masing. Baik, terima kasih sekali yang sudah bertanya semuanya. Semoga jawabannya bisa memuaskan rasa penasaran kalian. Dan yang belum terpilih untuk jawabannya, semoga obrolan kita yang tadi sangat komprehensif kurang lebih sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Itulah tadi perbincangan seru kita yang mengusung tema UMKM tumpuan ekonomi Indonesia. Banyak sekali insight, pengetahuan dan saran-saran positif yang bisa kita dapatkan dan bisa kita praktekkan langsung ke bisnis UMKM kita. Salah satunya termasuk mengikuti Locals Unite dari Teh Botol Sosro, inisiatif dan movement yang sangat bermanfaat sekali bagi para pelaku UMKM. Nah, biar lebih ngerti apa sebenarnya sih itu movement Teh Botol Sosro yang namanya Locals Unite, yuk cek langsung ke websitenya di www.localsunite.co.id dan buruan join movement ini untuk seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Leonard, Pak Kusumo, dan Ibu Sabrina atas sharingnya yang tentunya sangat memberikan pengetahuan bagi pelaku UMKM di Indonesia. Semoga kita bisa bertemu di acara kumparan lainnya ya Bapak dan Ibu. Mungkin ada sepatah dua patah kata untuk para pelaku UMKM agar semakin semangat berbisnis. Silahkan dari Bapak atau Ibu. Bisa dari Pak Leonard. Ya, mungkin saya ingin menyampaikan aja bahwa sudah banyak materi yang kita sudah lakukan dari sejak awal pandemi. Itu bisa diakses di YouTube kita di Smesco Indonesia, akun YouTube-nya. Itu sudah ada lebih dari hampir 100 webinar yang kita laksanakan dari berbagai topik. Tolong dimanfaatkan, gitu aja. Oke, baik, itu tadi pesan-pesan singkat dari Pak Leonardo untuk seluruh pelaku UMKM Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan Ibu, semoga sehat selalu di tengah pandemi. Terima kasih banyak Pak. Oh iya, aku juga mau mengingatkan kembali kepada semuanya di Kumparan Festival UMKM ini kita mengadakan conference terbuka dan kalian bisa ikut mendaftar di kum.pr/tiket, kum.pr/tiket. Karena kalau kalian daftarkan langsung, kalian nggak cuma hanya akan menjadi peserta, tapi juga berkesempatan mendapatkan modal usaha senilai 50 juta rupiah. Caranya dengan mengikuti mekanisme giveaway. Periode ini akan berlangsung hingga 4 November nanti. Jadi jangan sampai nggak ikutan. Nah, caranya gimana? Caranya mudah banget, tinggal follow Instagram @kumparan.com dan @festivalumkm. Pastikan kamu terdaftar dan hadir sebagai peserta di Festival UMKM. Jadi daftar segera ya di link kum.pr/tiket. Lalu buat konten menarik apa aja tentang bisnis atau ide bisnis kamu. Kontennya bisa berupa foto, video, TikTok juga bisa dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang terpenting adalah untuk di-share kontennya ke akun Instagram kamu dan mention @kumparan.com dan Festival UMKM @festivalumkm. Jangan lupa sertakan hashtag terus usaha dan hashtag UMKM Kumparan. Buat informasi lengkapnya silakan akses langsung ke halaman festivalumkm.com dan pantau terus media sosial Kumparan. Dan terakhir, bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak info seputar UMKM, kita juga adakan webinar tertutup di setiap harinya di tanggal 26 sampai 28 Oktober ini sebagai salah satu rangkaian acara Kumparan Festival UMKM. Caranya gampang banget, tinggal kunjungi link kum.pr/tiket dan jangan lupa untuk teman Kumparan ikutan vote local brand editor choice dalam Kumparan Festival UMKM ini karena kalian akan mendapatkan kesempatan untuk meraih 1 unit iPhone 11 dan periode ini hanya sampai besok 27 Oktober 2020. Makanya langsung buruan kalian vote, kunjungi link kum.pr/vote local brand. Terakhir dari saya, Safrina Sution, pamit undur diri. Semoga semuanya sehat. Sampai ketemu lagi.